Hai folks, kali ini kita berada di gym di kampung halaman saya. Kebetulan libur Idul Fitri kemarin saya pulang kampung, kemudian sampai sekarang saya masih di sini dan ada hidden gem di kampung saya. Folks, hidden gemnya berupa gym affordable, nggak mewah, tapi alatnya lengkap, lebih lengkap dari gym saya yang di Denpasar. Oke, kalau kalian mau datang ke sini boleh, dia di Singaraja, di tepatnya di Desa Pemaron, Jalan Sirip Singaraja, dekat kantor imigrasi ya, sebelah barat kantor imigrasi, sebelah utara jalan. Oke, namanya All Star Gym. Jadi sebelumnya di videonya kita sudah bahas tentang upper workout on the way to ECM. Terus hari ini kita akan bahas tentang latihan lower, which is mostly legs. Seperti saya tadi bilang, di sini alatnya lebih lengkap. Oke, di sini ada bisa squat mesin, kemudian di sana ada pendulum squat. Yang nggak ada di sini adalah hack squat, tapi hack squat ya kayaknya sama kayak mesin ini. Dan kali ini saya nggak akan melakukan latihan dengan free weight ya, atau barbell atau dumbbell. Saya lebih banyak menggunakan mesin karena saya ingin memaksimalkan otot yang ditarget, which is legs. Jadi di prinsip saya, latihan hypertrophy itu haruslah yang menjadi limiter faktor adalah targeted muscle, bukan kalau squat oke, tapi kadang-kadang lower back kemudian balancing dia akan menjadi lebih riskan untuk failure first before targeted muscle-nya. Jadi di sini kita akan sangat-sangat mendrive targeted muscle-nya, which is legs. Kita pakai mesin ini ya. Oke, next kita latihan kita latihan pendulum squat. Kemudian kalau kita squat ya, kan vektornya itu power kita ke atas, kemudian beban itu ke bawah. Jadi kita directly against the gravity gitu. Tapi kalau di hack squat dia lebih kedorong ke belakang, tapi ada sebagian bebannya itu yang tertransform vektornya ke bawah. Nah kemudian di pendulum squat ini dia lebih gerakannya itu lebih berat ke atas. Jadi karena dia swing dulu ke belakang, kemudian mendekati top movementnya dia akan vertikal gitu. Jadi swing dulu ke belakang jadi vertikal. Jadi beratnya ini lebih ke berat ke di bagian top, movementnya atau di bagian akhir gerakannya. Tetapi di bagian awal gerakan, karena posisi dari lutut kita
terflex, jadi posisi quadricepsnya itu dalam posisi yang lemah gitu. Nah, dalam posisi lemah tapi dia tetap dapat resistance, walaupun nggak seberat di top, tapi tetap itu lumayan berat dalam posisinya dia di posisi terlemah. Nah, inilah yang menjadikan pendulum squat ini quite good ya. Bisa dibilang lebih bagus juga dalam beberapa hal, bisa bilang lebih inferior juga dalam beberapa hal dibandingkan dengan hack squat. But karena saya sudah biasa menggunakan hack squat, nah sensasi di mesin pendulum squat ini lumayan interesting buat saya gitu, lumayan menarik sensasinya buat saya. Oke. Nah, kemudian dari posisi platformnya, jadi di sini ada platform. Usahakan kalian menyetelnya di bagian yang paling bawah. Jadi ini bisa disetel ya. Nah, saya di bagian yang paling rebah. Kalaupun di bagian yang paling rebah dia tetap mereng juga, karena saya akan memaksimalkan hip flexion. Saya akan lebih memaksimalkan knee flexion daripada hip flexion untuk memaksimalkan stimulus di bagian quads. Nah, karena quadriceps itu adalah otot yang biarticular, jadi crossing to joint. Jadi kita harus lock salah satu jointnya. Jadi paling gampang kita lock di bagian hip. Jadi hipnya itu kita lock, dan yang kita movementnya maksimalkan itu adalah bagian knee, bagian joint di bagian lututnya. Oke. Ini sebenarnya sangat irit beban ya, seperti yang tadi bilang, karena profil gerakannya apa namanya, hard di bagian top tapi lumayan challenging di bagian bottom, jadi dia irit dari beban. Kalau hack squat saya biasanya bisa di 5 plates, 10 plates lah total, tapi ini cuma 2 aja udah kerasa. Oke. Dan letakkan untuk memaksimalkan knee flexionnya, saya letakkan kaki di platform bagian tepi bagian bawah. So ini dia ya, jadi bisa kalian lihat hip saya nggak terlalu signifikan flexionnya, tapi di bagian knee, jadi ini mirip seperti sisi squat but in the different way. Okay, so the first set. Next, second set. It's gonna be tough. Let's do it. Last one. Okay, that's it. 5 set, 5 reps.
Next kita latihan hip thrust. Tadi pakai mesinnya nggak berhasil karena tensi yang saya dapat malah di hamstring, jadi kurang maksimal. Seperti yang tadi saya bilang, saya lebih senang pakai beban bebas, dan di sini ada hip thrust platform yang warnanya pink. Jadi identik sama ibu-ibu ya latihan ini ya, emak-emak atau ciwi-ciwi gym sebani itu yang ini adalah latihan favorit mereka. Tapi kalian mungkin baru tahu fakta bahwa spesies satu-satunya yang mempunyai glutes di dunia ini adalah manusia. Jadi sangat penting. Karena apa? Karena manusia adalah satu-satunya spesies yang bergerak vertikal dengan menggunakan dua kaki dalam kehidupan sehari-hari, dan otot utama yang menyebabkan mereka atau kita bisa berdiri vertikal dan bergerak dalam keadaan vertikal dengan dua kaki adalah otot glutes. Itulah yang otot yang paling penting. Jadi kalau glutes sudah mengalami degenerasi dan sudah tidak berfungsi dengan baik, maka satu demi satu otot-otot lain akan ikut terdegradasi. Misalnya saja otot back, biasanya kalau lower backnya bermasalah atau sakit, pasti penyebab utamanya adalah otot glutesnya yang kurang maksimal bekerja. Dan itu secara fungsional. Kalau secara estetik, jangan ditanya lagi bahwa otot glutes adalah otot yang sangat bagus atau yang sangat menunjang penampilan atau performa di atas panggung body contest. Ini dalam konteks saya melakukan prep. Kemudian dalam glutes ini saya lebih fokus di bagian kontraksinya daripada di bagian volume. Ya, volumenya penting, tapi lebih penting lagi kontraksi yang didapat dalam gerakan tersebut maksimal apa tidak dalam glutes itu. Oke, kita mulai dengan 100 kg dibagi 50 kg di setiap sisi. Kita lihat setup dulu. Oke, this is good. Okay, first set good. Atau biasanya kalau kalian nyetelnya posisi padnya agak ke depan, kalian akan agak enduk seperti ini, jadi lebih banyak hip flexion. Kita nggak mau itu, kita maunya hip kita sedikit terlentang. Jadi kalau bisa nyetel di bagian
backrestnya kita setel ke bagian paling belakang untuk memaksimalkan hip extensionnya. Ini untuk menanggulangi kondisi quadricep kita yang terutama otot otot quadricep bagian tengah, tuh lupa namanya, nanti saya akan cari tahu, saya akan tulis di bawah ya. Itu yang crossing dua join di sini, yaitu join di bagian knee dan join di bagian hip. Nah, kita maunya memaksimalkan movement, range of motion di sini dan meminimalisir memaksimalkan extension di sini. Oke. Jadi itu kunci untuk pelatihan untuk latihan leg extension yang maksimal. Jadi ini adalah setting yang paling maksimal di sini di mesin ini ya. Ini settingan yang paling belakang. Kemudian okay, that's it. Second set. Latihan terakhir untuk kaki adalah leg curl. Di sini nggak ada, di tempat gym saya juga nggak ada seated leg curl, yang mana menurut penelitian seated leg curl mempunyai gain rate nya lebih gede daripada lying leg curl. Tapi karena nggak ada, kita jangan memusingkan itu. Intinya latihan tetap harus keras, harus pintar, harus disiplin dan konsisten. Itu sebelum intinya. Apapun kendalanya, jangan menjadikan itu sebagai suatu alasan untuk kamu tidak latihan secara maksimal. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, saya di sini ada di belakang saya ada lying leg curl mesin yang nanti kita akan pakai untuk latihan hamstring itu. Dan yang kalian utamakan adalah pada saat kamu curling atau melipat leg kamu nggak usah atau usahakan tidak mengangkat hipnya terlalu banyak. Hip itu terangkat, cuma jangan terlalu banyak. Di sini saya memakai pendekatan, yaitu lebih mendorong torso saya ke atas, bukan malah menariknya ke bawah, tapi saya mendorong ke atas sehingga waktu saya ngangkat leg saya, waktu melipat leg saya atau curling knee saya, itu tidak ada bantuan atau tidak ada hip flexion di sana.
Jadi saya lock di sana hip saya sedapat mungkin biar tidak keangkat. Oke, gimana caranya kita lihat ya. So here jadi untuk finisher leg day saya adalah arm. Di sini saya akan melatih triceps dan biceps juga. Pertama kita latihan triceps dulu. Ini setup cover saya, kneeling down, cable arms extension. So, alright. Okay, next untuk biceps kita pakai Dainesian curl. Setupnya seperti ini, jadi pakai rep session seperti ini. Kita bikin dulu ya.
Ah.